Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar untuk mendesain penulangan tangga menggunakan SAP 2000. Berikut adalah desain dari tangga dan material yang akan digunakan. Ini adalah denah tangga. Tangga ini memiliki lebar 1,2 meter, kemudian lebar pijakan atau anak tangga 30 cm, kemudian lebar bordes 1,2 meter dan panjangnya 2,55 meter. Kemudian jumlah anak tangga dari tangga ini adalah 20 trap atau 20 anak tangga. Untuk finishing pijakannya akan menggunakan keramik. Kemudian dudukannya adalah pasangan bata merah. Dan material yang akan digunakan menggunakan mutu beton K250 atau FC frame 20,75 MPa dengan modulus elastisitas 4700 kali akar FC frame sama dengan 21.409 MPa dengan berat jenis beton bertulang 2.400 kg per meter kubik. Baja tulangan yang akan digunakan adalah mutu baja tulangan sirip 24 dengan tegangan leleh 235 MPa dan tegangan putus 380 MPa. Modulus elastisitas baja adalah 200.000 MPa dengan berat jenis baja 7.850 kg per meter kubik. Oke, ini adalah desainnya. Kemudian kita langsung menuju SAP. Di sini kita menuju ke menu file, kemudian new model. Di sini pilih satuan kilonewton meter. Kemudian pilih menu ini, template staircase. Di sini pilih staircase tipe 2. Nah, di sini diisi sesuai desain. Untuk jumlah lantai, ini 1 lantai. Kemudian tinggi dari lantai adalah 4 meter. Ini untuk mengisi ini bisa kita lihat. Ini lap level width. Di sini adalah lebar bordes. Kemudian stair project. Ini SPL. Oke. Di sini lebarnya 1,2 meter. Kemudian panjang ini bisa kita lihat di sini 2,7. Kemudian untuk ini juga sama, bordes. Dan ini adalah spasi. Kalau di sini yang ini 15 cm, 0,15. Kemudian untuk ini lebar tangga 1,2 meter. Ini juga sama 1,2 meter. Dan ini untuk maksimal mesh spacing atau pembagian pias-pias ini sudah default saja. Oke. Nah, ini adalah desain dari tangga. Nah, ini tidak kita perlukan sehingga kita delete saja. Bisa dari sini. Bila grid ini mengganggu, bisa kita hilangkan. Oke. Kemudian
Di sini diberi tumpuan jepit. Diasumsikan ini menumpuk ke balok utama. Dan pada daerah bawah ini juga sama. Ini diasumsikan menumpuk ke pondasi. Kemudian untuk daerah bordes ini diberi tumpuan sendi. Diasumsikan balok yang menumpuk bordes ini baloknya kecil. Oke, sudah jadi. Setelah itu tentukan material yang akan digunakan. Masuk ke material, kemudian add new. Di sini pilih user, pilih concrete. Oke. Sini beri nama K250 atau FC aksen 20,75. Berat jenis beton 2400. Kemudian berubah dulu kesatuan MPa. Di sini beri rumus 4700 akar 20,75 MPa. Ini sudah sesuai soal 21.409. Kemudian ini default, kemudian ini isi 20,75 MPa, 20,75 MPa. Oke. Kemudian tentukan material baja tulangan, pilih rebar. Oke. Beri nama BJTS 24. Rubah dulu satuan ke kilogram. Kemudian isi 7850. Di sini rubah dulu kesatuan MPa 200.000 MPa. Nah, di sini isi sesuai soal 235 380. Ini juga sama 235 380. Oke. Kemudian oke. Setelah itu tentukan tebal plat yang akan dipakai. Dari sini section properties, area sections, kemudian add new section, beri nama plat 12. Saya akan memakai plat dengan tebal 12. Sini 12. Sini ganti ke material beton. Oke. Ini seltin. Oke. Dan oke. Setelah itu masuk ke menu define lagi. Tentukan beban-beban yang akan diaplikasikan. Di sini ada beban dead, artinya beban struktur. Nah, di sini kita perlu beban tambahan, beban mati tambahan, super dead, add. Setelah itu beban hidup, add. Oke. Kemudian tentukan kombinasi pembebanan. Di sini saya rencana ada dua kombinasi. Kombinasi untuk beban mati 1,4, beban mati tambahan 1,4. Oke, kemudian kombinasi 2 ini copy saja. Ganti 1,2. Ini juga sama 1,2. Dan untuk beban hidup 1,6. Oke. Dan oke. Setelah itu kita aplikasikan
plat yang sudah tadi direncanakan. Di sini select object, kemudian masuk ke menu assign, area section, pilih plat 12. Oke. Setelah itu pilih lagi dengan cara yang sama, tentukan pembebanan assign, area load, uniform cell. Di sini, nah ini adalah pembebanan. Beban hidup pada anak tangga dan bordes adalah 4,97. Di sini beban live 4,97. Apply. Setelah itu khusus untuk pada bordes atau anak tangga dulu boleh. Anak tangga beban hidup pada, di sini ada beban mati, beban hidup sudah, beban mati pada anak tangga 2,81. Beban mati tambahan 2,81. Oke. Kemudian untuk bordes beban mati tambahannya adalah 0,87. Apply dan oke. Oke, kita cek kembali. Kita cek pada bordes. Bordes ini sudah terpilih plat 12. Kemudian bebannya adalah beban mati tambahan pada bordes 0,87. Kemudian beban hidup 4,97. Kemudian oke. Sedangkan pada plat area anak tangga plat 12 oke. Beban mati tambahan 2,81 dan beban hidup 4,97. Oke. Nah, ini semua sudah selesai. Kemudian masuk ke menu set analysis, pilih space frame, oke. Kemudian masuk analisis lagi, pilih set loss cache to run. Di sini jangan di run untuk area yang modal ini. Kemudian run now. Simpan dulu. Nah, ini adalah analisa sudah selesai. Ini adalah bentuk deformasi dari tangga. Kemudian setelah itu kita lihat gaya-gaya yang bekerja pada plat ini dengan cara masuk ke menu show force or stress, pilih cell. Setelah itu pilih di sini kombinasi terbesar adalah kombinasi 2. Untuk menentukan tulangan kita memakai data M11 dan M22. M11 ini adalah momen arah X untuk menentukan tulangan memanjang atau tulangan transversal atau tulangan bagi.
Sedangkan M22 ini adalah tulangan arah Y untuk menentukan tulangan arah melintang atau tulangan utama. Pertama kita cek dulu yang di M22 ini untuk menentukan tulangan utama. Dan ini adalah diagram warna yang menunjukkan bahwa merah ini adalah tulangan negatif atau pada daerah tumpuan. Kemudian biru ini adalah daerah lapangan untuk menentukan tulangan bawah. Untuk menentukan tulangan utama bisa dipilih menggunakan data dari M22. Di sini bisa dilihat nah, di sini kalau misalkan seperti misalnya daerah tumpuan diklik, kemudian akan muncul nilai dari momen pada daerah tumpuan adalah sebesar 12,9913. Nah, kemudian pada daerah lapangan juga bisa diklik sini. Ini nilainya 6, sekian kilonewton meter untuk momen. Untuk menerjemahkan nilai dari momen-momen ini, di sini saya sudah memiliki Excel. Di sini ada area tulangan arah melintang. Pada daerah tumpuan bisa menggunakan nilai ini 13,276. Kemudian pada daerah lapangan 6,558. Kemudian tulangan transversal atau arah memanjang menggunakan data M11. Dan ini adalah nilai negatif pada daerah tumpuan 8,639. Kemudian pada daerah lapangan 0,564. Untuk tulangan pada daerah tumpuan, saya rencanakan menggunakan tulangan diameter 13 dengan jarak 100. Mutu beton yang dipakai 20,75. Mutu baja tulangan 235 MPa. Nah, ini hasilnya oke. Kapasitas dari tulangan ini masih lebih besar dibandingkan momen yang terjadi, sehingga hasilnya oke. Kita pakai diameter 13, jarak 10. Kemudian untuk tulangan lapangan menggunakan 13 juga dengan jarak 200. Mutu beton sama 235. Oke, hasilnya sama. Kapasitas momen lebih besar daripada momen ultimate. Aman. Oke. Setelah itu untuk tulangan bagi atau transversal arah memanjang, saya menggunakan tulangan 8 dengan jarak 200. Mutu beton 20,75, 235. Hasilnya not oke. Kurangi 100.
Oke. Kemudian pada daerah lapangan 8 juga saya pakai 150 untuk beton sama 235. Oke. Jadi kesimpulannya adalah tulangan arah melintang atau tulangan utama pada daerah tumpuan menggunakan diameter 13 jarak 10. Kemudian pada daerah lapangan diameter 13 jarak 20. Kemudian tulangan bagi atau arah memanjang diameter 8 jarak 10 dan lapangan diameter 8 jarak 150. Penerjemahan ini bisa dilihat di sini di gambar. Saya sudah menyiapkan gambarnya. Dan ini adalah pada daerah tumpuan. Di mana di sini saya menggunakan diameter 13 jarak 10. Dan ini adalah tulangan dengan diameter 13 jarak 10. Kemudian ini juga sama daerah tumpuan. Kemudian untuk daerah lapangan diameter 13 jarak 20. Nah, ini yang utama. Tulangan ini diameter 13 jarak 20. Kemudian arah memanjang daerah tumpuan diameter 8 jarak 10. Nah, ini daerah tumpuan. Nah, ini adalah tulangan bagi atau arah memanjang diameter 8 jarak 10 pada daerah tumpuan, dan pada daerah lapangan diameter 8 jarak 150. Nah, ini adalah diameter 8 jarak 150. Oke, ini adalah potongan-potongannya. Bisa dilihat di sini. Nah, untuk bagian-bagian lain seperti tangga yang lainnya, karena tadi nilai-nilai momen ini adalah nilai-nilai yang paling besar, maka ini sudah bisa mengcover semua, sehingga diasumsikan bahwa pendulangan tangga ini adalah tipikal. Jadi cukup dari 4 macam ini adalah untuk bagian-bagian yang lainnya juga sama. Nah, oke. Itu saja desain tangga. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah kata. Apabila ada yang ingin ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.